ngabuburit milari kabingahan dunia sareng akhirat sareng Kang Hadi Usman Suherman MPD, Ketua Kuaran Kebonjeruk Jakarta Barat. Assalamualaikum Kak Haji Usman. Waalaikumsalam, Kak Taryo, sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Sudah lama tak berjumpa. Akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa di channel Kuatir Ranting Kebonjeruk yang semakin hebat. Dahsyat. Ya mungkin Kak Usman masih ingat ya untuk moto Kuaran Kebonjeruk itu bagaimana sih Kak Usman? Moto Kebonjeruk itu, Kuaran itu adalah maju bersama, raih prestasi, terdepan dalam bakti. Maju bersama, raih prestasi, terdepan dalam bakti. Bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Ini sangat cocok sekali. Hari ini adalah merupakan hari puasa Ramadan tentunya ya. Yang sama-sama kita ketahui semua umat Islam di seluruh dunia punya satu kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan yang memang itu merupakan kewajiban dan sudah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Alhamdulillah Gosman, hari ini saya merasa bahagia sekali karena kita bisa melaksanakan kegiatan ngabuburit milari kabingahan dunia sareng akhirat. Ini benar-benar sesuatu yang sangat menyentuh perasaan atau kalbu saya gitu. Menurut Kak Usman, kenapa sih mengambil topik seperti ini Kak Usman itu? Ya, silakan. Mungkin Kak Usman punya satu alasan. Jadi begini Kang, bahwa hidup itu harus punya tujuan. Ingat tujuan hidup adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa, disebut doa sapu jagat. Hampir setiap muslim habis sholat 5 waktu. Itu doa tidak pernah absen. Terus menerus. Pertanyaannya adalah, sudahkah entos henteu eta ka bagja teh, ka bungah teh tercapai? Nah, lamun henteu, jangan-jangan aya anu salah eta tina doa eta. Da Allah mah masihan ka bungah di dunia engke di akhirat. Tapi naon syaratna kudu hiji tujuan hirup teh jelas. Apa tujuan hirup teh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, wah akbar. Sudah jelas banget ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, untuk menuju kebahagiaan sampai kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki itu menurut Kak Usman itu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Mungkin ini sesuatu hal yang memang harus diketahui oleh semua umat, terutama umat Islam, umat Muslim yang saat ini sedang berpuasa, Kak Usman. Jadi yang pertama adalah amalun niat. Jadi niatkan lillahi, billahi, wa fillahi. Karena Allah, dengan Allah, mengikuti hukum-hukum Allah. Pertama, seringkali ada salah persepsi bahwa kita hidup itu hanya ingin mengumpulkan materi, harta benda, terus dicari uang sebanyak-banyaknya, sampai malam bekerja, sampai lupa sholat, lupa ibadah, dikumpulkan itu harta sampai banyak, akhirnya diperbudak kudunya, tak ia cilaka. Jadi, niatnya ulah sampai di dunia dengan ukur neangan harta. Lamun neangan harta terus pohok ke akhirat, maka sesungguhnya manusia diperbudak dalam dunia. Nah, nu kadua neangan kadudukan terus wae yang kadudukan lebih luhur, yang jadi ieu jadi itu, padahal ku Allah dipasian kedudukan. Apa itu kedudukannya? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kedudukannya hanya duniawi, dunia bukan tidak boleh, tapi kalau kedudukannya itu yang dicari, maka diperbudak oleh kedudukan. Yang ketiga, selain harta wanita, kita hanya mencari wanita atau pasangan hidup. Percayalah bahwa wanita itu pada akhirnya setelah menikah itu akan tua, renta, jadi nenek-nenek kan. Aduh,
Tuh jadi ini pengertiannya, masya Allah. Jadi aki-aki kan kita ge jadi goreng baheula mah kasep pisan nya geulis pisan ayeuna mah geus beda. Nah timbul naon lain cinta tapi Hmm. kasih sayang. Tah lamun tujuan eta di awalnya memang akhirat. Tapi lamun tujuan dunia, geus kolotepan jadi lieur hayang nu saeje teh naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan orang biasa, mudah-mudahan orang biasa ngahindar karena kenyataan seperti itu. Ya. Aki-aki masih neangan anu ngora astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jantan kabagjaan teh aya duanya kabagjaan dunia sareng akhirat gitu. Nah, dina dinten ayeuna kan ayeuna teh dinten kasabaraha ka Usmannya? Puasa teh, sasi puasa teh ka-11 Ka-12 namanya. Ka-11 ya. Ka-11. Mudah-mudahan dinten puasa ieu urang tiasa kenging pahala anu berlimpah, kenging kabarokahan. Mudah-mudahan puasa saum sadaya urang muslim tentunya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kak Usman ngomong-ngomong ini ya, ngomong apa sih? Ya, ini kata ngabuburit nih, kata ngabuburit ini katanya kata unik, tapi di sini ada milari kabingan. Ya kadang-kadang memang itu sudah menjadi kata nasional, padahal itu berasal dari bahasa Sunda ya. Saya masih ingat waktu masih kecil ngabuburit itu, wah pergi ke kali gitu, melihat kali, mencari ikan ya. Ya mencari sesuatu yang positif dulu sih waktu di kampung, sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi. Menurut Kak Usman nih, kata ngabuburit itu ada kata yang spesifik nggak, kira-kira artinya apa sih kalau ditambahkan dengan milari kabingahan dunia akhirat itu? Silakan Kak Usman. Ngabuburit teh nyata tidak bahasa Sundanya nungguan waktu maghrib ngabuburit untuk waktu buka puasa. Nah sebenarnya makin sore makin mendekati saum buka puasa eta manusia kuduna ngabuburit nungguan daripada kedekatan ke Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Jadi misalnya sambil ngenungguan sore teh naos maca Al-Qur'an, zikir, baca bertasbih, bersolawat. Boleh nggak nyari untuk buka beli makan atau boleh niatkan untuk berbuka puasa. Jangan make ngabuburit nongkrong teu paharuguh nempo anu garoreng nu sarala masya Allah naudzubillah min dzalik engke bisa jadi puasana jadi pahalana berkurang ngomongkeun jelema padahal kuduna ngomongkeun ilmu ngomongkeun hikmah jadi sambil nungguan teh kayak kieu ngobrol kahadean ngobrol ka beneran insyaallah kedah diluruskeun ya iya tina arti daripada ngabuburit ya. Kadang-kadang memang ngabuburit itu di nusa petos mudah-mudi ayeuna ngabuburit naik motor ya. Dua-duaan pacekal-cekal astagfirullahaladzim eta kumaha kedah diluruskeun ya orang sebagai suku Sunda ya tentunya aku punya tanggung jawab tina arti ngabuburit kumaha menurut Kak Usman tah. Nah, makanya jadi kudu faladina amanu wa amilus solihat lahu magfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang beriman beramal soleh itu lahum baginya rizqun karim yang karim. Artinya ngabuburitnya dieusiku amal soleh. Jadi misalnya pengajian, tadarus bareng, ya kan? Kemudian ngumpul keluarga, saling nasihat-nasihat, kaji Al-Quran, kaji mempelajari agama-agama Islam, mengaji tentang akidah, tentang akhlak, tentang kehidupan ini. Nah, dengan demikian kalau kita mengkaji ilmu, maka iliin tinggi itu nanti derajatnya. Kemudian latih pun lembut. Kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya hura-hura. Ngabuburit hura-hura, akhirnya cilaka dunia, cilaka akhirat. Nauzubillah min dzalik. Orang Sunda mah cilaka 12 Kak Usmannya. Tak cilaka 12. Jadi kurang selantian, jadi cilaka 12. Udah itu tabrak-tabrakan, nauzubillah min dzalik, pan. Kalau rumah sakit penyeri, nyeri hati, nyeri pikiran, kalau sangsara tungtungna kunaon kulantaran maksiat. Indah nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sih atas ningali tayangan ieu orang-orang
orang yang melihat tayangan ini mungkin Kak Usman tidak salah kaprah lagi untuk mengisi aktivitas ngabuburit, terutama untuk umat Islam yang saat ini sedang berpuasa. Saya setuju ya kalau ngabuburit itu sambil nunggu maghrib, memang kita harus mungkin kata Usman tadi membaca Al-Quran. Mungkin kita melakukan dialog seperti ini juga merupakan sesuatu yang manfaat Kak Usman ya. Daripada kita gibah, nggak jelas, gitu ngomongin orang, pahala kita akan diambil orang-orang yang kita bicarakan, betul nggak Kak Usman? Betul, kita ngobrol-ngobrol kebaikan, ngobrol ilmu dan hikmah ini penting justru. Jadi ngobrolnya itu bukan gibah, tapi ngobrol ilmu, ngobrol hikmah, ngobrol kehidupan, ngobrol akidah, ngobrol akhlak, ngobrol tentang hakikat hidup, mengobrol tentang bagaimana menghadapi persoalan hidup menurut agama Islam, menurut agama yang benar itu. Maka ngobrol yang demikian itu mendapatkan hikmah, mendapatkan petunjuk. Dan inilah ngabuburit yang terbaik insya Allah. Iya, ngabuburit, milarian, kabingahan, dunia, sarang akhirat. Masya Allah. Kak Usman, mungkin ya pertanyaan terakhir. Untuk selama bulan puasa ini tentu ada amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan. Kan ada katanya ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kira-kira amalan apa yang harus diketahui oleh semua orang yang saat ini mungkin sedang menyaksikan ya, untuk tetap mereka supaya bisa berpuasa mendapatkan barokah, bukan malah sebaliknya. Katakan kan sekarang banyak orang yang berpuasa tapi puasanya mungkin dapat tapi pahalanya tidak dapat. Itu gimana Kak Usman? Silakan. Yang pertama, pastikan bahwa bulan puasa ini bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Maka wa amilus sholehat, baca Al-Quran terus yang banyak, baca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat perbanyak, salat sunahnya, salat wajibnya, apalagi salat tasbih, salat tahajud, salat tarawih, salat malam, subhanallah, salat duha, disibukkan dengan salat, subhanallah. Nanti Allah tolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalat wa innaha laqabilatun ila Allah. Wahai orang beriman, jadi karena sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya amat berkecuali orang yang khusyuk. Jadi kalau banyak sholat, banyak baca Al-Quran, kemudian saumnya bukan hanya saum orang-orang awam, jaga itu yang namanya lisan, jaga pandangan, jaga hati, jaga pikiran. Insya Allah makin hari makin mendekat kepada Allah. Jadilah orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang muqarrabin, orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan berbagai ragam amal soleh. Insya Allah pahala akan mengalir di akhirat dan bahagia di maupun akhirat insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kak Usman tekaraosnya Masya Allah. Sepertinya waktunya sudah berakhir kayaknya. Mudah-mudahan Kak Usman sehat walafiat ya. Beserta keluarga, terima kasih. Ini bincang-bincangan ini sangat luar biasa karena ngabuburit sambil mencari barokah. Mungkin ada kata penutup dari Kak Usman sebelum ditutup kegiatan ini, silakan. Mungkin ada waktu ya, sekitar beberapa menit gitu, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kata yang baik hati, sungguh luar biasa. Sukses itu ketika makin hari makin dekat dengan Allah. Bahagia itu ketika makin hari makin merasa ditatap oleh Allah Subhanahu, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik lisannya, perkataannya, perbuatannya, seluruh jiwa raganya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah merasa bahwa kita yang bisa. Kita inilah haula wala quwata illa billahi alil azim. Sesungguhnya Allah yang membisahkan kita. Kita bisa pinter karena Allah yang membuat kita pinter. Kalaupun kelihatannya pinter oleh orang lain, sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Tapi Allah yang membuat kita bisa dan pinter. Karena itu pastikan tiap hari, kalau perlu setiap napas kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingat kepada kita ingat kepada Allah. Dan terus makin banyak, makin ingat, makin banyak pula Allah ingat kepada kita dan Allah makin sayang. Wala haukun alaihim yahjanun. Tidak ada takut nasihati. Sesungguhnya ketika kita makin dekat dengan Allah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil dengan bahasa yang sangat indah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i, masya Allah. Dengan panggilan yang sangat indah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi, mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Apakah itu sholat, ibadah-ibadah yang lainnya dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian.
Alhamdulillah, terima kasih Kosman yang sangat luar biasa. Hari ini kita mengawali kegiatan podcast Ngabuburit dari Kuartir Ranting, Kecamatan Kebonjeruk. Saya merasa bahagia sekali, bahagia yang sangat mendalam karena saya mendapatkan sesuatu ilmu akhirat ya. Tentunya kita boleh mencari kehidupan dunia, tapi kita jangan sampai melupakan wal akhiratu khairu wa abqa, itu kata Kak Usman tadi ya. Ini sangat sejalan dengan apa yang telah tergariskan di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan kita ngabuburit bareng mencari kebahagiaan dunia akhirat bersama Kak Kuaran Kebonjeruk. Saya Taryo Herul Anam. Saya Usman Suherman. Mohon maaf baik, Pak. Salam. Pramuka. Salam. Salam ya. Salam. Luar biasa.